Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program renungan pagi hari ini. Saya sangat percaya Tuhan Yesus yang baik, yang menyertai saudara sekalian, memberkati dan tidak pernah meninggalkan kita umat-umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terpujilah nama-Mu. Karena kami mendapat kesempatan kembali untuk dapat mempermuliakan Engkau melalui apapun yang kami kerjakan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, kita sama-sama buka ayat pokok yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Baik, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, sangat luar biasa firman Tuhan ini saudara. Bahwa dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya ya saudara. Segala sesuatu, everything, apapun juga indah. Yang dimaksud di sini indah adalah indah dari sisi pemandangan mata Tuhan. Bukan mata manusia. Tapi mungkin manusia menganggap indah karena dia sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin ketika saudara hadapi satu persoalan yang menurut manusia tidak indah. Tapi firman Tuhan katakan di sini adalah indah pada waktunya. Jadi pemandangan Tuhan adalah indah. Ketika saudara menghadapi persoalan, pergumulan. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itulah yang dimaksud dengan indah di situ saudara. Jadi mungkin kita merasakan ini tidak enak. Tapi di pemandangan mata Tuhan ketika kita menghadapi persoalan itu indah. Karena saudara ada di dalam bentukan tangan Tuhan. Ada di dalam penyertaan tangan Tuhan yang ajaib. Dan saudara merasakan bahwa Allah menyertai saudara. Indah pada waktunya saudara. Dan kemudian jadi di dalam kehidupan di dunia ini ada waktu ya saudara ya. Karena judul dan tema kita pada pagi hari ini adalah fase kehidupannya. Ada fase kehidupan, ada masa tenggang kehidupan ya. Kemudian dikatakan di sini bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ada sesuatu yang kekal. Ada satu waktu yang berbeda dari waktu yang sekarang yang ada di dalam kekekalan saudara. Jadi ada dua fase waktu saudara di dalam fase kehidupan ini. Ada yang pertama, kehidupan sekarang kita ada di bumi. Yang tentunya kita terbatas. Terbatas dengan usia. Yang kita sudah tahu firman Tuhan katakan seberapa panjang usia manusia. Kita juga terbatas dengan waktu. Ya, kita juga terbatas dengan ruang, tempat, saudara. Kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Yang satu ketika ini pun akan berakhir. Jadi ada fase kehidupan ketika roh manusia yang diam di dalam tubuh ini ada batas waktunya untuk berada di dalam dunia. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan memberikan apa? Kekekalan. Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Berarti ada satu waktu yang lain yang disebut dengan kata kekal. Berarti kekal itu tidak berakhir, tidak terbatas, unlimited. Ya. Roh yang sama hidup di dalam kekekalan dan tidak ada waktu ketika itu dan tidak akan berakhir. Jadi ada dua fase waktu ketika kita hidup di bumi dan kita hidup di kekekalan. Roh yang sama yang ada nantinya.
Roh kita yang sekarang dan roh yang ada di dalam kekekalan. Tentunya tubuh ini fana. Jiwa ini juga akan berakhir, saudara. Ketika semuanya berakhir, hanya roh yang kembali kepada Bapa yang ada nanti di dalam kekekalan, saudara. Ya. Jadi ada dua fase kehidupan yang kita harus tahu, saudara. Bahwa kita bukan hanya hidup di dalam dunia ini aja nanti berakhir selesai dengan seperti itu aja, saudara. Kita harus mempersiapkan untuk fase kedua. Ada waktu di kekekalan ketika kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilaku, perbuatan yang kita lakukan ketika kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Kehidupan di dunia hanya masa persiapan, di mana kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya dengan benar. Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada satu fase kehidupan yang berikutnya yang kita sudah tahu ketika kita hidup di bumi. That's why kita harus mempersiapkannya dengan baik. Di fase yang pertama kita hidup, kita harus mempersiapkan untuk fase hidup yang kedua, saudara. Karena tubuh duniawi hanyalah kediaman sementara, di mana roh manusia itu ada. Dan setelah itu roh manusia ada di kekekalan. Jadi hidup di bumi itu, Mazmur 90 katakan hanya 70 tahun. Selebihnya mungkin 80 tahun. Tapi penuh dengan kesusahan. Dan berlalunya buru-buru. Jadi saudara, hidup di bumi menjadi terbatas. Saya tidak tahu usia saudara berapa. Tapi hari ini kita menjadi tahu bahwa fase kehidupan ada yang di bumi dan ada yang di kekekalan. Hari ini ketika kita hidup di bumi itu adalah hanya masa. Kalau sebuah pertunjukan itu sebuah gladi resik, gladi bersih. Di mana kita dicoba untuk menampilkan, menyampaikan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik. Sehingga nanti di kekekalan nanti, pertunjukan nanti, kalau dalam gladi bersih tadi, kita mencerminkan yang ada di gladi bersih itu. Bisa juga kita seperti latihan, saudara. Kalau pertandingan yang akan dipertandingkan nanti, kita harus melatih diri kita. Proses latihan ini ketika kita ada di bumi, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan roh ini hanya diam di dalam tubuh yang merupakan kemah sementara, saudara. Jadi satu ketika jantung ini akan berhenti berdetak, saudara. Tetapi dikatakan manusia di ayat ini tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saudara tidak menyelami pekerjaan Allah, karena Dia menyertai saudara. Penyertaan Tuhan ya dan amin, saudara. Ketika kita tidak mengerti tentang semuanya, yang penting kita menggantungkan harapan kita hanya kepada satu-satunya Tuhanku yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika kita menggantungkan kepada Dia, artinya kita belajar menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya, saudara. Satu ketika saya katakan, jantung ini akan berhenti berdetak. Nadi ini akan juga berhenti berdenyut, saudara. Itu adalah akhir daripada tubuh. Akhir daripada waktu. Akhir daripada tempat atau kesempatan kita untuk berada di bumi. Saya tidak tahu usia saudara. Berapa banyak lagi saudara mempunyai waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan, untuk latihan, untuk gladi bersih, untuk mempersiapkan untuk ada kita di kekekalan nanti. Sehingga semuanya kita dapat pertanggungjawabkan dengan benar. Perbuatan apapun juga, saudara. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan melalui kayu salib. Yang merupakan anugerah sehingga kita tidak dapat membanggakan sedikit pun. Mari kita kerjakan keselamatan yang sudah Kristus karyakan di atas kayu salib dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 mengatakan seperti itu. Bahwa karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari saudara, setelah kita mengetahui, persiapkan dengan baik.
Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman. Ampuni kami kalau sebelumnya kami tidak paham, tidak mengerti. Tapi pada pagi hari ini kami mengerti bahwa waktu yang Engkau berikan indah di mata-Mu Tuhan. Meskipun apa yang kami pergumulkan, Engkau menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi di kekekalan nanti kami harus mempersiapkan hari ini dengan baik. Supaya ketika kami ada di kekekalan nanti, kami dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kami lakukan. Dan kami mempunyai tempat yang terbaik di sorga, di dalam kekekalan, di mana kami bersama-sama dengan Yesus Kristus yang sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan sertai apa yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah dalam pekerjaan, dalam tugas apapun yang kami lakukan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.